Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Yunasa, BP 1910551002. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di video kali ini kita akan membahas tentang perekonomian tiga sektor. Mari langsung saja kita video berikut ini. Sebelum kita membahas apa itu ekonomi tiga sektor, kita harus tahu apa itu ekonomi. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos adalah peraturan, dan jika digabung menjadi peraturan rumah tangga. Setelah kita mengetahui apa itu ekonomi, kita akan membahas ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor ini adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, kita akan mengetahui bagaimana peranan pemerintah di dalam perekonomian suatu negara. Jika dilihat dari bagian sistematika ekonomi tiga sektor seperti ini. Rumah tangga memberikan input kepada perusahaan, dan perusahaan memberikan barang. Setelah diproduksi oleh perusahaan akan mengeluarkan barang tersebut kepada rumah tangga sebagai konsumsi rumah tangga. Lalu setelah rumah tangga memberikan input kepada perusahaan, jadi perusahaan memberikan gaji dan upah kepada rumah tangga. Setelah mendapatkan gaji, rumah tangga menabung uang dapatnya kepada lembaga keuangan. Lalu setelah mendapatkan lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada penanaman modal. Setelah penanaman modal memberikan investasi kepada perusahaan untuk diputar kembali oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Setelah memproduksi barang dan jasa, pemerintah mengenakan pajak kepada rumah tangga dan perusahaan. Jadi pemerintah ini sangat berperan penting dalam rumah tangga dan perusahaan. Nah, menurut bagan tadi kita mendapat kesimpulan yaitu pemerintah itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah perekonomian, yaitu di dalam bagan tadi kan ada pajak. Jadi pemerintah itu memungut dua pajak, yaitu pertama, pemerintah memungut pajak untuk mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pemerintah memungut pajak untuk membelanjakan atau untuk menaikkan pembelanjaan agregat. Dalam perekonomian tiga sektor belum ada mengimpor dan mengekspor. Jadi ekonomi tiga sektor ini bisa disebut juga perekonomian tertutup. Campur tangan pemerintah menyebabkan adanya tiga aliran pendapatan. Pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan atau melakukan pengeluaran untuk perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan G ini adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Bisa juga rumus ketiga yaitu Y sama dengan C tambah S tambah T. Y sama dengan Y pengeluaran agregat sama dengan konsumsi ditambah S ditambah T. Ini adalah rumus dari setiap pendapatan nasional. Jika dibandingkan C tambah 1 tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Jika C ditambah sekuensi yang luas, maka I dan G adalah suntikan atau penambahan untuk sirkulasi pendapatan, dan S ditambah T ini adalah kebocoran. Berarti jika disimpulkan, keseimbangan di perekonomian tiga sektor adalah I tambah G sama dengan S tambah T. Kemerosotan pendapatan disposibel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga.
berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka rumusnya adalah delta YD sama dengan limit D sama dengan delta C ditambah delta S. Pemerintah telah menerima pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pajak yang diterima ini akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan negara. Bagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pokok pemerintah, membiayai sistem pendidikan, kesehatan rakyat, dan masih banyak lagi. Penentu pengeluaran pemerintah. Pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan dan rumah tangga. Dan dengan proyeksi ini mereka akan dapat menganggarkan berapa pajak yang diterima setiap tahunnya. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Pertama, yang paling utama adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali membelanjakan uang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. Untuk melintasi pemerintah saat ini lebih banyak mengeluarkan atau lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kacauan politik, keamanan, keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar. Baiklah, hanya mungkin sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like,